Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali berbicara mengenai i'rab rofa. I'rab rofa itu jumlahnya ada 4. Yang pertama dhamma, kemudian waw, alif, dan nun. Jika dibagi, maka dhamma ini merupakan tanda pokok. Sedangkan yang 3 ini disebut niyabatan anid dhamma, pengganti daripada dhamma. Hanya saja yang perlu diketahui, mengganti dhamma sebagai tanda rofa itu tidak boleh kita lakukan dengan sesuka hati, karena dia memiliki aturannya tersendiri. Kapan dhamma digantikan sebagai tanda rofa, misalnya menggunakan alif, kapan alif digunakan, kapan waw digunakan, dan kapan nun digunakan. Itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Di sini saya telah menuliskan tanda i'rab bagi rofa. Ada dhamma, waw, alif, dan nun. Saya telah menuliskannya beserta tempat dan waktu penggunaannya. Di sini juga sekalian saya sertakan contohnya. Yang pertama dhamma. Dhamma ini menjadi tanda bagi rofa ketika ada isim mufrad yang dirofa, ada jamak taksir yang dirofa, ada jamak muannas salim yang dirofa, dan juga ada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung. Berarti bisa dikatakan dhamma digunakan menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, contoh Zaidun qaimun. Zaidun ini dirofa menggunakan dhamma karena dia adalah isim mufrad. Qaimun juga dirofa dengan dhamma karena dia adalah isim mufrad. Berikutnya jamak taksir. Contoh koma ar-rijalu. Ar-rijalu ini adalah jamak taksir karena dia berkedudukan sebagai fa'il, di mana fa'il merupakan marfu'atul asma'i, isim-isim yang dirofa, maka tanda rofanya adalah dhamma. Berikutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim contohnya qalat muslimatun. Muslimatun adalah jamak muannas salim. Dia juga berkedudukan sebagai fa'il. Seperti saya katakan tadi, fa'il itu dirofa, maka tanda rofa yang digunakan adalah dhamma. Yang terakhir bagi tanda i'rab dhamma adalah fi'il mudhari. Jika fi'il mudhari itu akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu dan di awalnya tidak didahului oleh amil. Contoh yansuru dan yakulu. Di sini saya tuliskan dengan menggunakan tinta merah, dhamma. Yang kedua adalah huruf waw. Waw digunakan menjadi tanda bagi rofa pada 2 keadaan, pada 2 tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim. Jadi jika ada jamak muzakkar salim berkedudukan sebagai isim yang dirofa, maka tanda rofanya harus menggunakan waw. Contoh qomal muslimuna, orang-orang muslim telah berdiri. Berikutnya di bagian kedua yaitu asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Jadi jika ada isim-isim yang 5 yang sudah kita jelaskan kemarin berkedudukan sebagai isim yang dirofa, maka tanda rofanya adalah waw, marfu'un bil wawi, niyabatan anid dhamma, sebagai pengganti daripada dhamma. Kenapa? Karena kaedahnya memang sudah seperti itu. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, jika dia berkedudukan sebagai isim yang dirofa, tidak boleh dirofa menggunakan dhamma, karena dhamma cuma masuk pada 4 tempat saja. Berikutnya ada isim musanna atau isim yang berarti 2. Contoh koma az-zaidani. Az-zaidani ini artinya 2 orang zaid, telah berdiri 2 orang zaid. Karena artinya adalah 2 orang, berarti dia adalah isim tasni atau musanna, maka dia dirofa menggunakan alif, marfu'un bil alifi. Dirofa menggunakan alif niyabatan anid dhamma, sebagai pengganti daripada dhamma. Yang terakhir adalah nun. Adapun nun menjadi tanda bagi rofa itu pada fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari di sini adalah fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan 1 alif tasniyah. Contoh yaf'alani dan taf'alani. Ini yaf'alani dan taf'alani sebenarnya aslinya taf'alu. Bersambung dengan alif tasniyah sehingga menjadi taf'alani. Nunnya ini adalah tanda rofanya. Yang kedua bersambung dengan waw jamak, yaf'aluna dan taf'aluna. Yaf'alu bersambung dengan waw jamak, nun menjadi tanda rofanya. Taf'alu bersambung dengan waw jamak, nun menjadi tanda rofanya. Yang terakhir jika fi'il mudhari bersambung dengan ya muannas mukhatabah.
Taf'alu bersambung dengan ya mukhatabah, ya muannas mukhatabah menjadi taf'ali, nun adalah tanda rafa'nya menjadi taf'alina. Itulah tadi tempat-tempat aturan atau ketentuan pada tanda i'rab rafa yang 4. Nah, sekarang kita akan latihan mengi'rab contoh-contoh yang ada agar kita lebih paham lagi dengan penggunaan tanda rafa ini. Di sini saya telah menuliskan latihan untuk mengi'rab. Mengi'rab satu kalimah adalah menjelaskan kedudukan dan bentuk dari suatu kalimah itu. Contohnya qala Zaidun. Nah, lafaz i'rabnya seperti ini. Di depan kita kosongkan dulu karena ini bersangkutan dengan isim-isim yang di ropa. Nah, tapi setelahnya itu ada ini marfu'un. Nah, ketika kita sudah mengatakan isim itu adalah isim marfu'un, isim yang diropa, marfu'un artinya diropa. Ketika kita mengatakan dia adalah marfu'un, maka kita harus menentukan apa alamat rofaknya, apa tanda rofaknya. Sehingga cara mengirobnya marfu'un wa alamatu rof'ihi. Kemudian lihat apa yang ada di akhirnya, apa yang menjadi tanda rofaknya. Di sini contoh qala Zaidun, yang menjadi tanda rofa adalah dhamma. Sehingga saya tulis dhamma. Jadi marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu. Kemudian dituliskan dia dirofa dengan dhamma, alasannya apa? Li'annahu, karena di sini kita memilih apakah dia isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, atau fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Kenapa kita harus memilih? Karena dhamma digunakan sebagai tanda rofa pada 4 tempat. Pada 4 tempat ini kita melihat pada kalimah yang ingin di-i'rab. Qala Zaidun. Qala kan fi'il madhi, nanti akan ada penjelasannya tersendiri. Zaidun yang akan kita bahas dulu. Zaidun adalah fa'il. Fa'ilun ini dia dirofa, kedudukannya sebagai isim-isim yang dirofa, sehingga disebut fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rofaknya ad-dhammatu adalah dhammah, li'annahu ismul mufradi, karena dia adalah isim mufrad. Misal kalau kita ganti Zaidun menjadi kata ar-rijalu, maka i'rabnya berubah. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rofaknya ad-dhammatu adalah dhammah, li'annahu, karena dia jam'ut taksiri. Nah, rijalu merupakan jamak taksir, sehingga dia dirofa menggunakan dhamma juga. Jika saya ganti lagi menjadi kata muslimatun, maka i'rabnya juga menjadi berubah. Muslimatun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'ul muannatsis salimi. Kita ganti katanya menjadi az-zaiduna, maka qoma zaiduna artinya telah berdiri banyak orang zaid. Zaid jumlahnya banyak, jenisnya adalah mudzakkar, berarti dia adalah jamak mudzakkar, berkedudukan sebagai isim yang dirofa. Maka i'rabnya, tanda rofaknya menggunakan waw niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti daripada dhammah. Jadi setiap kita mengi'rab selain daripada tanda rofa dhammah, maka kita memberikan i'rab ini. Kita menyebutkan niyabatan anid dhammah. Jadi i'rabnya seperti ini. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rafa'nya al-wawu, bukan lagi ad-dhammatu, karena sini adalah wawu. Al-wawu, kenapa menjadi tanda wawu? Niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti daripada dhammah, li'annahu, karena ini az-zaiduna adalah jam'ul mudzakkari salim. Begitu juga dengan contoh yang ini, ja'a abuka, ja'a fi'il madhi, abuka, abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rafa'nya al-wawu, adalah wawu juga, niyabatan anid dhammati li'annahu, sebagai pengganti daripada dhammah, li'annahu, karena ini lafaz abu adalah asmaul khamsa, isim-isim yang 5. Atau misalnya kita rubah kembali, ja'a abuka kita rubah menjadi ja'al muslimani, telah datang 2 orang muslim. Jika menengok kepada artinya, maka muslimani artinya 2 atau musanna.
dan berkedudukan sebagai isim yang dirofa, berarti tanda rofa'nya adalah alif. Jika ingin di-i'rab, maka i'rabnya adalah ja'a fi'il madi al-muslimani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu diganti menjadi al-alifu. Karena ini adalah alif, sehingga di sini wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rafa'nya al-alifu niyabatan anid dhamma, pengganti daripada dhamma, li'annahu, karena dia adalah musanna atau isim yang berarti dua. Tapi khusus pada fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan alif tasniyah, waw jama dan ya muannas mukhatabah, saya sudah tuliskan di sini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. I'rabnya itu seperti ini: fi'il mudhari marfu'un bi subutin nuni, dengan tetapnya nun di akhirnya. Jadi tetapnya nun di akhirnya inilah tanda i'rabnya. Inilah tanda i'rab yang ada padanya. Kemudian yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina, jumlahnya keseluruhan ada 5, sehingga dia bisa disebut juga sebagai af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5. Sebagai catatan tambahan pada penjelasan kali ini adalah nun yang ada di akhir jamak mudzakkar salim dan musanna. Contoh koma zaiduna, kan sudah dijelaskan tadi waw adalah tanda rofa'nya. Begitu juga dengan alif. Alif adalah tanda rofa bagi musanna. Lalu nunnya berkedudukan sebagai apa? Nunnya ini adalah iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Dia adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Andai kata dia isim mufrad, maka bentuknya akan seperti ini: zaidun. Ini ada tanwin. Karena dia bukan isim mufrad, bentuknya adalah jamak mudzakkar salim dan musanna, maka dia didatangkan nun sebagai pengganti daripada tanwin, sehingga i'rabnya disebut iwadun, artinya pengganti, anit tanwini, dari tanwin, fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Jadi kalau kita ingin meng'irabnya lengkap, maka seperti ini: qoma filun madi, az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Kenapa di-i'rab dengan waw? Niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti daripada dhamma, li'annahu, karena ini zaiduna jam'ul muzakkaris salim, adalah jamak muzakkar salim, di mana kaidahnya jamak muzakkar salim jika dirofa harus menggunakan dengan tanda rofa waw. Wan nunu, adapun nunnya iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Terakhir koma az-zaidani, koma fi'il madi, az-zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rafa'nya al-alifu, adalah alif, niyabatan anid dhamma, sebagai pengganti dari dhamma, li'annahu, karena az-zaidani ini adalah lafaz musanna, yang dimana telah diketahui bersama musanna jika dirofa maka tanda rofa'nya adalah alif. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Itulah tadi penjelasan yang bisa kami bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami bagi di sini bisa dimengerti dengan baik. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.